Sobat Sport, selamat siang Sport Lovers. Selamat datang kembali di simulasi Piala Sudirman Thomas Uber 2021 yang memasuki hari kedua. Bersama dengan saya Stuart Henry, yang pada kesempatan kali ini sudah ditemani oleh dua tamu spesial untuk Anda agar bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan menarik tentunya yang akan kami suguhkan di Kompas TV. Ada komentator idola badminton lovers yang selalu terkenal dengan senyuman manisnya. Ada Bung Broto Happy. Apa kabar Bung Broto? Kabar baik, sehat selalu. Lama ya? Lama sekali. Gak berjumpa di studio ya Bung Broto? Iya, gara-gara pandemi lah. Gara-gara pandemi. Betul. Dan kita juga punya tamu spesial lainnya. Ini pelatih yang baru saja mengharumkan nama Indonesia di dunia. Ada Coach Eng Hian. Coach Eng Hian, apa kabar? Baik. Senang sekali, saya harus foto-foto nih nanti kayaknya. Iya. Foto dan tanda tangan. Iya, saya harus ucapkan selamat dan juga terima kasih tentunya karena prestasi kemarin di Olimpiade. Tapi sekarang kita harus move on karena kita tahu di depan sudah ada kejuaraan bergu yang menanti, ada kejuaraan bergengsi seperti Piala Sudirman, Piala Thomas dan juga Uber. Dan saya ingin ke Bung Broto terlebih dahulu karena kemarin Bung Broto kan juga langsung memberikan reportasi yang luar biasa di Cipayung. Bung Broto, kalau melihat antusiasme para pemain kita kemarin dalam situasi simulasi ini, karena kita tahu ini kan juga bagian dalam rangka persiapan dari PBSI sebelum kita nanti akan bertanding di Piala Sudirman di akhir bulan Oktober. Ya, kalau melihat kemarin memang dari aksi lah. Aksi mereka di tengah lapangan itu sangat menarik ya. Mereka begitu menikmati, memiliki gairah yang luar biasa. Sepertinya kerinduan lama tidak bertanding karena banyak turnamen dan kejuaraan yang harus ditunda atau dibatalkan oleh BWF, membuat para pemain ini sepertinya malah tampil habis-habisan melayan sebuah pertandingan sesungguhnya. Inilah mungkin yang nilai positif yang bisa didapat dari penyelenggaraan simulasi Sudirman, Thomas dan Uber yang digelar oleh PBBSI di Platnas Cipayung. Di sana ada semangat yang itu yang bisa ditangkap dari ajang simulasi kemarin itu. Ya, saya rasa ini yang memang kita harapkan tentunya bisa diimplementasikan juga nanti di kejuaraan sesungguhnya. Nah, kalau kita bicara soal medali, biasanya kalau kita bermain di level-level tertinggi di kejuaraan-kejuaraan dunia, yang selalu diandalkan sektor ganda putra. Tapi kali ini kita bisa mengandalkan sektor lainnya berkat Coach Eng Hian. Jadi memang kita punya harapan besar tentunya ganda putri bisa meneruskan prestasi yang dilakukan di Olimpiade kemarin. Tentu kita berharap ada next step bagi Gracia dan juga Apriani. Ya, tentunya ini menjadi modal ya, modal buat tim kita dalam menghadapi Sudirman Cup yang terdekat ya. Ya mudah-mudahan dari performan yang ditampilkan Gracia dan Apri di Olimpiade kemarin masih dapat dipertahankan dan bisa membawa mendapatkan poin untuk tim Sudirman kita nanti di Bintan. Ya, lalu bagaimana dengan regenerasinya, Gus? Karena kita bertanya-tanya juga, Gracia usianya juga sudah tidak muda. Apakah memang layer kedua, ketiganya sudah siap untuk meneruskan tongkat estafet ini? Ya, kalau layer sudah disiapkan, pengganti Gracia sudah disiapkan. Ya, cuma kan tetap harus butuh proses ya, proses untuk dalam pencapaian prestasi tertinggi. Nah, ini yang kita harapkan atlet kita bisa mempercepat proses itu. Ya, kita lihat juga bersama tentunya Sport Lovers. Ini adalah order of play dari 5 pertandingan yang akan kami suguhkan tentunya ke hadapan Anda, pecinta bulu tangkis tanah air, dalam pertandingan antara tim Harimau yang akan berhadapan dengan tim Banteng ya. Karena tim Raja Wali kemarin sudah menang atas tim Garuda 3-2. Dan kita akan memulai pertandingan ini dengan duel di sektor ganda putri antara Ripka dan juga Siti Fadia berhadapan dengan Nita dan Putri. Kemudian ada ganda campuran Praven Melati, Hafiz Gloria. Lalu di sektor ganda putra ada Fajar Rian dan juga Daniel Martin serta Leo Roli Karnando. Di pertandingan keempat ada Jonathan Christie yang akan berhadapan dengan Cesar Hiren Rustavito. Lalu pertandingan penutup ada sektor tunggal putri Putri Kusuma Wardani berhadapan dengan Stefani Wijaya. Kalau melihat nama-nama yang ada di order of play, ini sudah pasangan paten, kemudian juga kita tahu bahwa level mereka sudah level dunia ini, Bung Broto. Iya, kalau melihat pertandingan hari ini tentu akan menawarkan ya tingkat persaingan yang lebih menarik lagi, lebih ketat. Karena kita tahu di nomor ganda putri, kemudian di ganda campuran, kemudian di ganda putra, itu adalah pemain-pemain yang selama ini memang berpasangan lah, dan mereka selama ini sudah mampu menunjukkan begitu banyak prestasi. Dan inilah tantangan sebenarnya setelah mereka mungkin berapa bulan tidak bertanding atau juga kemarin juga tidak bisa tampil di Olimpiade, mungkin hanya khusus Praven dan Melati. Tentu sebuah kesempatan tidak boleh disia-siakan. Tampil di depan publik sendiri tanpa penonton, dan apalagi mereka harus dinilai lah
bagaimana kesiapan untuk menghadapi ajang sesungguhnya dalam perebutan Piala Sudirman yang akan berlangsung di Finlandia akhir bulan September ini. Ya, saya rasa ketika Bung Broto yang bicara sebagai Humas PBSI, kita banyak mendapatkan penjelasan dan dia ada penjelasan. Ya, kita masih akan bicara soal kejuaraan bergu, karena ini tantangannya kan tentu sedikit berbeda ya, Coach. Tapi nanti, jangan kemana-mana Sport Lovers, kami akan segera kembali. Ada dua tim yang akan kami suguhkan untuk segera bertanding ke hadapan Anda, Sport Lovers. Ada tim Harimau berhadapan dengan tim Banteng dalam simulasi Piala Sudirman Thomas Uber 2021 di hari kedua ini yang dimainkan di Pelatnas Cipayung. Kita kembali berbincang tentunya dan berdiskusi dengan Coach Eng Hian dan juga Bung Broto. Bung Broto, kita tahu bahwa kejuaraan bergu ini sedikit berbeda tentunya dengan kejuaraan individu yang dilakoni oleh pemain-pemain yang tampil dalam berbagai macam event yang ada di seluruh dunia. Tapi apa sih sebenarnya faktor-faktor yang membedakan permainan bergu menjadi punya nilai yang lebih baik untuk bisa mengamankan kemenangan? Ya, pertama dari nomor bergu ya, contohnya mungkin kalau Piala Sudirman malah mempertandingkan bergu campuran, artinya seluruh nomor yang dipertandingkan di cabang bulu tangkis dipertandingkan. Mulai dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Tapi khusus untuk perebutan Piala Sudirman, selalu partai pertama adalah yang selalu dipertandingkan adalah nomor ganda campuran lebih dulu. Kemudian dari situ, kemudian bisa disusun. Ada nggak di antara pemain dalam satu tim itu merangkap atau tidak? Ya. Kalau tidak ada pemain yang merangkap, artinya sudah normal, artinya bisa disusun seperti itu. Mungkin dari ganda campuran dulu, kemudian bisa ke nomor ganda putri, ganda putra, tunggal, dan selanjutnya itu. Begitu juga kalau di nomor atau di ajang perebutan Piala Thomas, Thomas atau Piala Uber lah. Ya. Selalu formatnya pertama kan tunggal pertama, ganda pertama, tunggal kedua, ganda kedua, dan tunggal ketiga. Artinya itu sudah berdasarkan ranking yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Namun demikian biasanya manajer tim memiliki, kalau mungkin Indonesia ya, tahun 90-an kalau memiliki stok pemain yang begitu melimpah, dengan enaknya ya bisa menukar-nukar lah, artinya meskipun susunan itu tetap berdasarkan ranking yang dimiliki masing-masing pemain. Kita ingat di ajang perebutan Piala Thomas tahun 2000 di Kuala Lumpur, di final yang main bukan Ricky Rexy, tapi Rexy dengan Tony Gunawan. Itulah, kalau kita memiliki materi yang komplit, kuat, kualitasnya bagus, manajer tim mungkin dengan sang pelatih sangat nyaman ya, untuk menyusun kekuatan dengan melihat head to head maupun melihat kekuatan lawan. Ya, jadi bisa ditukar-tukar dan mengatur komposisinya tergantung kedalaman skuadnya ya. Tapi bagaimana dengan opsi di edisi kali ini? Nanti mungkin Anda boleh jawab. Kami akan segera kembali. PBSI Cipayung pada siang hari ini. Ya, Sport Lovers, kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana inilah situasi terkini tentunya di Pelatnas Cipayung, di mana kita akan segera menyaksikan pertandingan dari sektor ganda putri yang akan membuka simulasi Piala Sudirman Thomas Uber di 2021 ini di hari kedua. Dan akan diawali dengan pertandingan antara Ripka Sugiarto dan Siti Fadia yang berhadapan dengan Nita Violina Marwa dan Putri Saika. Ini anak-anak didiknya Coach Eng Hian nih. Kalau melihat kualitas dari masing-masing pasangan, apa yang bisa membedakan situasi di pertandingan ini, Coach? Ya, kalau membedakan tentunya untuk Siti Fadia itu kan Ripka pengalaman prestasi juga lebih bagus dibanding Putri Saika dan Nita ya. Ya, artinya ini bisa jadi modal ya untuk mengendalikan situasi di pertandingan. Seharusnya, ya. Tapi tidak menutup juga akan ada kejutan ya dari Nita dan Putri. Iya, karena pada saat simulasi Olimpiade, Nita Putri ini memberikan perlawanan cukup ketat kepada Grace dan Apriani. Ya, artinya kemungkinannya masih bisa terjadi di pertandingan ini. Baiklah, Sport Lover, kami ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan di game pertama. Langsung dari studio, kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, di awal game ini sudah menunjukkan permainan yang cukup panjang ini rally-nya, Bung. Rally ya? Iya. Dan ini memang style di ganda putih saat ini, di ganda putih dunia saat ini, Bung.
ketahanan fisik diutamakan tentunya untuk para pasangan ganda putri. Ya, keluar. Angka pertama untuk pasangan Siti Fadia dan juga Putri Saika. Ya, kita lihat jelas sekali sudah keluar. Satu pengamatan lapangan yang sangat bagus sekali. Muriki, kalau kita lihat. Ya, satu kesalahan tadi yang sebetulnya tidak sulit ya. Kesalahan lakukan oleh Ripka. Oh, kali ini keluar kembali. Ya, keluar. Satu pengamatan sangat baik sekali. Kembali angka bertambah untuk pasangan Nita Violina Marwah dengan Putri Saika. 2-0. Tanggung, baik sekali, disambar saja dengan baik oleh Nita Marwah tadi. Angka kembali bertambah 3-0. Ya, kita lihat sebuah drop shot, bola tanggung disambar saja dengan baik oleh Nita Marwah. 3-0. Cukup nyaman di awal game pertama. Ya, sejauh ini di game pertama ini dikuasai oleh Nita dan juga Putri, Bung. Mengatur jalannya permainan. Oh, ragu-ragu. Ripka Sugiarto tadi. Ya, Angka satu. kembali bertambah untuk pasangan Marwah dan juga Saika. Satu blok yang baik tadi sebetulnya dari Ripka. Ini bisa dilihat mereka hampir sama ya cara bermainnya. Ya, di samping memang sama-sama sering bertemu ya Ya. di latihan bersama. Tentu kelebihan dan kekurangan juga mereka sudah tahu ya. Baik sekali penempatan yang dilakukan oleh Siti Fadia tadi di antara Nita dan juga Putri. Ya, tidak terlalu keras tapi arah yang sangat baik dilakukan oleh Siti Fadia, Bung. Saling menunggu tadi. Betul. 4-1. Kalau diganas sebetulnya di atas pemain yang sebelah kiri yang mengambil, Bung. Ini sebelah kiri. Seharusnya tadi. Oh, seharusnya. Oke, yang sebelah kiri yang harus mengambil Iya. ya. Ya, 2-4. Lagi-lagi sebuah kesalahan tadi dari Putri. Ya, sedikit terburu-buru tadi. Serbakan dilakukan oleh Siti Fadia. 2-4 di game pertama. Service fault, Bung. Arahan tadi. Ya, ini juga tinggi. menjadi satu concern ya bagi para pemain ketika foul dalam melakukan serve ini sudah sering terjadi ya. Betul. Di kejuaraan Ini di harus dunia. lebih hati-hati. Karena sangat merugikan service over dan langsung menambah angka lawannya, Bung. 5-2. Baik sekali. Ditunggu tadi di depan net oleh Ripka Sugiarto. Angka bertambah bagi pasangan Ripka dan juga Siti Fadia menjadi 3-5 di game pertama. Tanggung sekali pengembalian Ya, dari ini tadi diantisipasi yang baik ya, Ya. oleh Ripka pada saat melakukan netting. Langsung mengantisipasi tadi. menyangkut di net. Shuttlecock tidak bisa diseberangkan tadi oleh Siti Fadia. Angka bertambah kembali bagi pasangan Nita dan juga Putri. 6-3. Kita hari ini akan menyaksikan 5 nomor. Pemirsa pecinta badminton, tentunya tetaplah bersama kami hingga sore hingga malam nanti tentunya untuk menyaksikan 5 nomor di hari terakhir dalam simulasi jelang Sudirman Thomas Uber Cup 2021 yang sudah berlangsung sejak hari kemarin hingga hari ini. Dua pasangan sejauh ini sama-sama mencari peluang untuk bisa menyerang. Ya, Ya, mengangkat bola terus ya, betul. memancing terus, dan kali ini 8-3. Ada kesalahan dilakukan oleh Ripka ya. Ripka. Ya. Angka bertambah berubah menjadi 8-3. Ya, cukup tenang Nita dan Putri. Baik sekali.
mencoba untuk bermain netting dan berhasil. Lucky Ripka ball, melakukan Bung. kesalahan. Lucky ball untuk Oh dan iya, Nita. Ya. bergulir di net. Sulit sekali kalau bola Betul. seperti ini. Ya, Nita, kelahiran Majalengka, 25 Maret 2001. Kali ini melakukan sebuah kesalahan. Terlalu terburu-buru. Shuttlecock menyangkut di net. Angka buat lawan 49. Ya, kita bahas memang ini merupakan peringkat 34, Ripka dan Siti, sedangkan Nita dan Putri adalah peringkat ke-52. Ya. Memang untuk meningkatkan peringkat mereka harus dikirim atau mengikuti banyak turnamen ya. Betul. Saja pandemi ini Ya. semua dibatalkan. Betul. Ini yang sebetulnya, tetapi ya sekali lagi bahwa ini dialami oleh seluruh negara. Tidak hanya dialami oleh kita, namun memang satu kerugian, Bung. Bagaimana seorang pemain sebetulnya harus bisa meraih poin, nambah pengalaman dengan melakukan atau mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Oh, tanggung tadi sebetulnya. Ya, ragu-ragu. Kembalikan ya. Oh, luar biasa. Baik Bung. sekali, masih mampu dikembalikan. Lucky ball kembali. Ya, Shuttlecock tampaknya bergulir di net dan masuk ke daerah pertahanan lawan. 1-1 jadinya ya. Betul. 5-10 kali ini. Poin sementara di game pertama. Ya, kalau melihat dari kegunaan simulasi sangat penting sekali ya Mas Riki. Kalau kita ingat waktu jelang Olimpiade pun bermain habis-habisan, dan ini gunanya ketika di Olimpiade mereka sudah terbiasa dengan situasi pertandingan. Betul, ini sangat luar biasa. PBSI mengadakan simulasi. Nah, ini seperti pertandingan sesungguhnya, Bung. Dan saya melihat dari yang hari pertama kemarin begitu luar biasa penampilan para pemain. Ya. Ngotot dan seperti halnya sebuah final. Betul. Ini yang tentunya sangat menguntungkan bagi pemain dan juga pemirsa di rumah pecinta badminton, bisa tahu kemampuan para pemain yang sedang dipersiapkan jelang Sudirman Thomas dan Uber Cup, yang kalau kita lihat bahwa memang ini bisa dikatakan setelah dari Finlandia, seluruh kontingen Indonesia akan menuju ke Denmark. Mungkin 1 bulan lamanya, Mas Riki. Ya, ditambah ya memang kondisi pandemi seperti ini, Bung, ada karantina di sana. Tapi yang paling utama tentu semoga tim kita dalam keadaan sehat, Bung. Amin. Ya. Ya, kita lihat dalam tayang ulang tadi bagaimana Shuttlecock menyentuh bibir net dan jatuh di daerah pertahanan lawan. Ya, 11-5 cukup jauh. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh Ripka dan juga Siti Fadia ya, untuk memberikan keuntungan bagi lawannya. Nita dan juga Putri mendapatkan banyak poin di sebelum interval ini. Ya, sejauh ini memang beberapa kali kesalahan lakukan yang tidak perlu sebetulnya, atau unforced error dari pasangan Ripka dan Fadia ini, Bung, di game pertama. Kembali kita saksikan 11-5 kali ini pemirsa. Keunggulan kali ini dari Nita dan juga Putri. Oh, baik sekali, sebuah placing saja, pelan saja. Awali Ya. tadi dengan dorongan tadi, Bung, sebelah kanan ya dari Safia Saika. Ya. 12-5, unggul 7 poin di game pertama. Nita lakukan serve kembali. Ya, masih mencoba mencari peluang, Bung, untuk bisa menyerang. Oh, menyangkut di net. Tadi sebuah keras dilakukan oleh Siti Fadia. Ya, ini angkat bola terus, mencoba untuk
ya mencari celah ya, mencari peluang. Ya. Jika tanggung baru lakukan smash atau Ya. ditunggu di depan net. Betul, karena memang kalau lihat posisi, memang ini tidak seharusnya istilahnya untuk membuang-buang tenaga terus melakukan serangan, tetapi yang paling penting mencari peluang untuk memang betul-betul Ya. pada saatnya bisa lakukan serangan atau melakukan smash. Mereka yang mereka harus lakukan ini, Bung. Karena posisi daripada lawan masing-masing atau kedua pasangan ini sangat siap ya, dan ini sangat merugikan kalau hanya membuang-buang tenaga, Bung. Ya, tadi gagal return serve. Kali ini baik sekali Nita Filona Marwah. Smash keras tadi, angka pertama bagi pasangan Nita dan juga Putri. 13-7 di game pertama. Kalau di badminton modern saat ini di ganda putri, apakah memang masih ada seorang playmaker atau tukang gebuk bahasanya anak-anak sekarang, ataukah memang sudah bisa rotasi dengan baik? Ya, secara keseluruhan saat ini memang di khusus nomor ganda ya, ini rotasinya tidak ada dominan siapa yang di depan siapa yang di belakang. Ya. Tetapi pasti salah satu itu ada yang memang sebagai healingnya ya, sebagai yang untuk Smash, ya? melakukan smash Ya. kerasnya, Bung. Tetapi secara keseluruhan rotasi ini sangat dibutuhkan untuk sektor ganda saat ini, baik di putri atau di ganda putra juga, Bung. Ya. Masih belum bisa menembus pertahanan, Bung, dari Ripka dan juga Fadia ini. Rally cukup panjang kali ini pemirsa. Ya. Cukup sabar, Bung, ini. Cari peluang. Oh, baik masuk. sebentar tadi. Ya, kita lihat cukup bagus flashing dari Ripka Sugiarto. 8-14. Sulit memang, Bung. Cukup jauh tadi jangkauan. Ya, Sangat baik antisipasi dari Ripka. Tidak keras tadi. Namun memang bola turun ya. ini kalau sering latihan sudah tahu kelebihan dan kekurangan Betul. masing-masing. Ya. Tapi situasi pertandingan seperti ini akan berbeda. Ya, betul. Karena mental yang harus dibutuhkan oleh para pemain. Bung. Cukup sabar, Bung. Marwah, Saika. Oh, baik sekali. Ke arah yang sulit memang untuk dikembalikan oleh Ya. pasangan Nita dan Putri. Cukup, ya yang terakhir pembalian dari Saika tanggung, Bung, ya. Ya, posisi yang sama Betul. di antara dua pemain, Nita dan juga Putri. Pelan tapi pasti mencoba untuk mengejar ketertinggalan. 9-14, hanya terpaut 5 poin saja saat ini. Ripka lakukan serve. Oh, terlalu bernafsu di depannya tadi. Ya, Nita tidak mampu melakukan smash dengan sempurna. Bolanya sebetulnya tanggung sekali ya. Iya, agak lambat tadi ya sebetulnya, sehingga bola lebih cepat turun tadi Ya, di bawah net, sehingga untuk di drop atau di tap ya ini agak sulit. 10-14. Harus lebih sabar, Ini sebuah kesalahan yang harus kurangin ya. dikurangi. Melakukan serve ketika Bahkan dihilangkan. Betul. 15-10 kerugian tentunya setelah mencari poin yang cukup sulit tadi sebelumnya. Kali ini mereka harus membuang poin begitu saja.
Ya, sedangkan perkembangan di ganda putri cukup cepat ya di level Asia Tenggara pun, negara-negara seperti Thailand. Kemudian Malaysia pun sudah memiliki ganda putri yang cukup kuat ya, Mas Regi. Ya, memang saat ini sudah merata ya, tetapi tetap di top 10 world ranking. Masih Jepang, ada Korea, Indonesia, ya ini yang dikuasai. China. Ya, China dikuasai di sektor ganda putri ini, Bung. Tentu Pelatnas saat ini juga sudah mempersiapkan layers-layers dari 5 sektor yang ada, Bung. Ya. Karena memang kita tahu pemain-pemain level atas atau pemain utama Indonesia, tentu kita harus juga mempersiapkan, dan saat ini di 5 sektor ini juga PBSI atau Pelatnas sudah mempersiapkan itu, Bung. Kita ya kita bisa menunggu 2 atau 3 tahun ke depan ya dengan prestasi-prestasi yang kita harapkan. Ya. Berharap bahwa pandemi ya segera berakhir sehingga betul PBSI kembali mengirimkan atletnya ke luar negeri. Betul. Ya, 12-15 kali ini pelantai pasti Ripka dan juga Siti Fadia memperkecil ketertinggalan. Oh, baik sekali bertubi-tubi tadi dilakukan oleh Ripka Sugiarto. 13-15 kali ini pemirsa, hanya 2 poin saja terpaut setelah tertinggal 7 poin tadi. Ya, yang luar biasa penampilan kedua pasangan ini, masing-masing bagaimana mereka mendapatkan 1 poin ini juga tidak mudah, Bung, dengan rally yang cukup panjang untuk bisa menghasilkan 1 angka ini, Bung. Mendekati 13-15 saat ini. Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan melakukan serve. Oh, kesalahan lagi. Putri Saikah tadi terlalu bernafsu, menyangkut di net. Shuttlecock 14-15. 1 poin saja. Tentunya di game pertama, dalam partai pertama yang kita saksikan dalam simulasi jelang Sudirman Thomas Uber Cup 2021 di hari kedua. Lagi-lagi fall, tidak sampaikah ataukah memang tadi fall dalam melakukan serve. Untuk ketiga kalinya pasangan Ripka dan juga Siti Fadia. 16-14. Keluar. Pengamatan lapangan yang sangat baik dari Siti Fadia. 15-16, kembali hanya terpaut 1 poin saja. Ripka yang akan melakukan serve kali ini. (15-16). Ya, lebih berhati-hati kali ini setelah melakukan banyak kesalahan. Oh, baik sekali. Sebuah smash keras tadi dari Ripka. Angka sama kali ini, Mas Riki. 16-16. Satu demi satu poin diraih oleh pasangan Ripka ini, Bung. Kita lihat tetap pada posisi melakukan serangan, Bung. Ada peluang ya, mereka sebetulnya kedua pasangan ini sama-sama mencari peluang untuk bagaimana bisa melakukan serangan, Bung. Tapi sekali lagi 1 poin ini cukup panjang, melakukan rally yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan 1 poin, dan ini tentu banyak menguras tenaga, Bung. Ya. Kita lihat kekuatan daripada kedua pasangan ini, Bung. Ini masih di game pertama, kedudukan sama. Ya, cukup menguras stamina pastinya. Lihat, Bung, lakukan rally yang panjang dan masih mencari peluang untuk bisa lakukan serangan, namun harus sabar, konsentrasi.
Rally cukup panjang tampaknya kita lihat. Oh, ya luar biasa kita lihat bagaimana satu kejutan yang diberikan, satu drop shot tadi dari Saika, Bu. Ya. Mana tadi rally yang cukup panjang ini yang tadi saya sampaikan buat tetap harus menjaga konsentrasi, harus fokus. Ini pasti kehilangan momen yang terjadi seperti ini, Bung. Tadi Saika yang sedikit kaget tadi. Betul. Dan ini poin paling mahal. Betul. Karena rally-nya paling panjang. Betul. Ini bisa menentukan untuk langkah berikutnya, Bung. Ya. 17-16 Ripka Sugiarto. Oh, baik sekali. Dari Ramadanti. Ya. Tadi return serve-nya tanggung ya. Ya, betul. 18-16 berbalik unggul 2 poin. Setelah tertinggal cukup banyak tadi. 18-16 kali ini. Oh, sayang sekali menyangkut di net. Kali ini 17-18. Ya, Fadia mencoba tadi satu gerakan atau gerakan tipuan ya. Ya. Kita melakukan serangan, namun tadi mencoba melakukan drop shot dan posisi yang kurang baik tadi dari Ramadanti. Ya, ini memang kita harus segera melakukan regenerasi dan memang banyak sekali banyak pemain-pemain muda ya, khususnya di ganda putri dari kemarin dan hari ini kita lihat banyak pasangan muda yang berpotensi. Ya, ini yang memang sudah dipersiapkan dan PBSI saat ini sudah mempunyai players yang memang masih butuh waktu, pengalaman, kejuaraan atau mengikuti kejuaraan-kejuaraan dari beberapa klub yang ada. Ini yang terbaik yang atas PBSI saat ini. 17-18. Oh, keluar, tapi keluar. Sayang sekali tadi. Ya. 19-17. Ya, kita lihat tayang ulang. Ya, terlalu keras tadi. Padahal bolanya sudah dalam posisi tanggung. Ya? Betul. Terlalu semangat atau terlalu emosional tadi. Tidak mengontrol bola. Di saat poin kritis ini, Bu. Ya. Game pertama. 19-17, 2 kali kesalahan dilakukan oleh Nita. Angka bertambah kembali bagi pasangan Ripka dan juga Siti Fadia, 20-17. Kali ini kita lihat bagaimana keunggulan 3 poin diraih. Tanggung. Kali ini tidak disia-siakan oleh Putri Saika. 18-20. Ya, mulai mencoba untuk lebih intensif atau lebih menyerang. Satu smash yang arahnya baik tadi lakukan oleh atau diarahkan pada Ramadanti, arah backhand tadi sehingga tanggung pengembaliannya. 18-20. Baik sekali, ya masuk. Bertubi-tubi, serangan demi serangan. Smash yang dilakukan oleh pasangan dari Nita dan Putri. Ya, masuk jauh. Ya. Mulai mempercepat tempo dan berhasil tampaknya 2 poin beruntun. Betul, karena memang di saat poin kritis walaupun tetap harus berkonsentrasi, tapi harus ada penekanan loh. Ya. Putri 19-20 lakukan serve kali ini di game pertama. Tanggung. Ya. Masih kembalikan. Wow, 3 kali dan akhirnya tembus juga. Dan Ripka tadi berhasil memenangkan dengan 21-19 di game pertama. Dan kita lihat cukup berimbang, cukup ketat. Perolehan poin di game pertama di mana Ripka dan Siti Fadia unggul dengan 21-19. Pemain muda saat ini memang sudah dipersiapkan loh. Ya. 1-0. Kembali pasangan Ripka dan Nita Filoda Putri tertinggal. 2-0.
Ya, ini harus fokus di awal-awal setelah mereka banyak sekali melakukan kesalahan di game pertama. Kembali serve dilakukan oleh Ripka Sugiarto. Baik sekali. Oh, masuk. Ragu-ragu tadi Putri. Melepas bola dan kembali masuk di daerah pertahanan sendiri dan 3-0 saat ini. Keuntungan untuk Ripka dan juga Siti Fadia. Game kedua ini masih 3-0. Kita lihat masih dalam posisi tertekan dan belum bisa mengembangkan permainan terbaik mereka, Nita dan juga Putri. Keluar. Sebuah smash tadi dari Ripka Sugiarto. Terlalu melebar. Keluar tadi satu kok. 1-3 kali ini. Angka pertama bagi pasangan Nita dan juga Putri. Ya, kalau secara keseluruhan di game pertama, kedua pasangan ini sudah melakukan permainan yang sangat luar biasa, Bung. Tinggal sebetulnya tadi non teknis ya, harus lebih sabar. Terutama Marwah dan Saikah tadi pada saat leading cukup jauh. Sehingga yang akhirnya berbalik ya. Angka kalah di game pertama tadi. Ya. Ini harus jadi pelajaran di game kedua, Bung. Cara strategi yang diterapkan kedua pasangan ini menurut saya sudah sangat baik. Mencari peluang, mencoba bertahan, tidak memaksa. pasti harus mengurangi kesalahan sendiri ya. Betul. Namun sekali lagi tadi di game pertama setelah yang sudah sangat baik diperlihatkan, namun ada kesalahan terburu-buru ingin segera menyelesaikan pertandingan di game pertama tadi, Bung, Marwah dan Saikah. Ya. Terkadang kalau sudah angka 18-19 tuh inginnya cepat-cepat selesai. Ya, ini yang harus ya kebetulan kalau di ganda pasangan juga harus saling mengingatkan, Bung. Partner. Ya. 4-2. Serve akan dilakukan oleh Siti Fadia Silva Ramadhanti. Oh, baik sekali kita lihat tadi serve yang sulit sehingga return serve menyangkut di net. Ya, tipis tadi servis dilakukan oleh Fadia Ramadhanti. Kembali serve 5-2. Ya. Fault pertama ini di game kedua, Bung. Ya. Tadi game pertama juga beberapa kali. Karena tentunya ada aturan juga ya mengenai serve ini yang memang menjadi banyak sekali kesalahan dilakukan oleh para pemain. Betul. 3-5. Oh, ragu-ragu Ripka jauh sekali keluar. Angka bertambah bagi pasangan Nita dan juga Putri. 4-5. Lima masih di game kedua. Ya. Masih berimbang karena memang secara permainan karena mereka juga sering bertemu di tempat latihan bersama, Bung. Ya. Saling mengenal. Namun ini simulasi momen yang berbeda tentunya. Layaknya pertandingan sesungguhnya, Bung. Ini harus betul-betul mental yang kuat, yang baik. Ya, memang dalam simulasi ini tidak ada beberapa pemain, masih ada recovery ya tentunya. Setelah lelah di Olimpiade. Betul. Kita tidak melihat Ginting, Ahsan, kemudian Kevin ya. Ya, Kevin Sanjaya. Tapi tentunya mereka akan dipersiapkan nanti untuk Sudirman Cup. Untuk yang terbaik pastinya PBSI untuk menentukan tim dari Sudirman Cup, Thomas Cup dan juga Uber Cup. Yang direncanakan memang di tanggal 21 nanti. Ya. Tim berangkat. Pertandingan tanggal 27 ya, Mas Riki ya? 26. 26. Sudah mulai. Ya, 6-6.
kembali cukup ketat, berbeda dengan di game pertama. Serve akan dilakukan oleh Nita. Masuk, ya baik sekali diawali dari netting yang sangat bagus. Betul. Kemudian bola tanggung dilakukan sebuah smash penyelang tadi. Jauh tadi Bung dari jangkauan Saika ya, ke arah backhand dari Saika tadi. Serangan mulai bervariasi terlihat dari Ripka dan juga Fadia. Oh baik, langsung, ya dibalas tuntas kali ini oleh Nita Marwah. 7-7. Ya, sulit bagi Ripka tadi untuk mengembalikan shuttlecock. 7-7. Putri akan melakukan serve kedudukan 7 di game kedua. Tanggung mengenai badan tadi. Mas keras dari Ripka mengenai Nita Marwah. Pat di arah badan tadi. Ya, sulit ya memang kalau mengembalikan Ya. bola mengarah ke badan akan Betul. lebih sulit. Tapi kalau lebih cepat tadi gerakannya, kemungkinan ini bola juga keluar tadi Bung. Ya. 8-7. Oh baik, 2 kali beruntun. Poin diraih oleh pasangan Ripka Siti Fadia. Menjadi 9-7. Ya, kode yang diberikan akan diarahkan kemana, serve dilakukan. Ya. Oh, tanggung Ripka dan diselesaikan dengan baik oleh Putri. Ya, defense dari kedua pasangan juga sebetulnya cukup berimbang ya, sama-sama memiliki defense yang cukup Betul. bagus. Namun memang kedua pasangan ini sama halnya seperti di game pertama tadi Bung, mencari peluang dan betul-betul memang posisi pada saatnya untuk bisa melakukan serangan. Dan berarti memang lawannya yang memang posisi yang sudah kurang baik, ini yang mereka lakukan. Ini sangat-sangat baik sekali strategi yang lakukan kedua pasangan ini Bung. Namun tentu siapa yang memang lebih tahan ya, stamina, konsentrasi, nah ini yang bisa menentukan atau bisa memenangkan permainan ini Bung. Ketika sudah lelah ya memang banyak kesalahan sendiri yang dilakukan. Betul, tidak akurat lagi Bung ya. Ya. Kalau sudah terkuras tenaga atau stamina. 10-8. Oh, tanggung tapi ragu-ragu juga tadi Ripka menyangkut di net. Meskipun hanya ingin menaruh shuttlecock saja tadi ya. Betul. Tapi ragu-ragu dan mengenai atau tidak mampu menyeberangi net. Betul. 9-10. Inilah rotasi ya kalau Betul. kita melihat perlu ada komunikasi dan juga komunikasi di lapangan ketika ini sama-sama mengejar Betul. shuttlecock. Ya, sebetulnya masih memungkinkan salah satu bisa memberikan kode atau teriak ya. Kalau Mas Diki bisa tadi bola mengambil. siapa sebetulnya? Fadia menurut saya, Fadia ya? karena sudah mundur karena yang Ya. di belakang biasanya ini mengalah Bung ya. Ya. Karena gerakan pemain depan ini kan terbaca oleh pemain belakang. Ya. Jadi tadi sudah mundur ya Fadia dan harusnya mengalah Ripka tadi. Ripka ikut mundur. Tapi paling tidak harus ada teriak untuk bisa Ya. melepas bola ya.
Oh, baik sekali, bertubi-tubi. Ya, interval 11-10 kali ini cukup menarik. Kedua pasangan mencoba untuk Sudah sangat baik, Bung. Namun sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kekurang sabaran dari pasangan Nita dan juga Saika ya. Ya. Ya, ini satu simulasi yang sangat baik. Kalau kemarin wasit juga beberapa kali memperingatkan pemain yang mencoba mengulur-ulur waktu berjalan. Dan ini memang kenyataannya nanti dalam pertandingan juga umpire atau wasit sudah tahu ya. Betul, karena pemain. ya, karena memang simulasi ini betul-betul seperti layaknya pertandingan yang sesungguhnya, Bung. Dari lapangan sendiri ataupun para petugas ya dibuat memang seperti layaknya pertandingan yang sesungguhnya, Bu. Ya, dalam Piala Sudirman nanti Indonesia akan tergabung di grup C bersama dengan Denmark. Betul. Kemudian Russia Olympic Committee atau Rusia ya yang kali ini memang menggunakan ROC, kemudian Kanada. Ya. Dan kita berharap bahwa kita bisa melewati tiga-tiganya dan kita menjadi juara grup. Tentunya akan lebih mudah. Betul. Di babak berikutnya. Ya, dan memang mau tidak mau memang harus juara grup sehingga nanti pada saatnya diundi kembali. Silakan dipilih Thomas, pemirsa dan juga Mas Triki. Ini Indonesia berada bersama dengan grup A, yaitu dengan Cina Taipei, Aljazair atau Algeria dan juga Thailand. Betul. Bloknya seperti apa, Mas Triki? Ya, saya memang kalau kekuatan tim daripada tim Indonesia yang saya sampaikan, dua kekuatan ganda ini juga mutlak harus mengambil poin ya, tinggal di satu nomor di tunggal yang bisa menangkan permainan atau pertandingannya ini. Tetapi saya tadi sampaikan juga bahwa dua ganda kita kuat ya, dan juga saya rasa saya tidak khawatir dengan tunggal putra yang saat ini juga kekuatannya yang sangat baik ya. Tony Sinisuka Ginting dan juga Jojo, Jonathan Christie juga ada Cesar ya. Jadi peluang lebih besar. Oh, keluar. Terlalu keras tadi pengembalian dari Ripka dan juga Stifadia. Angka bertambah menjadi 11-11. Ya, sempat mendapatkan perawatan tadi Nita Marwah, tampaknya lecet tadi tangannya, mendapatkan perawatan di pinggir lapangan pertandingan. Oh, baik. Ya, cepat dan placing yang sangat baik. Angka kembali untuk pasangan Ripka dan juga Siti Fadia. Yang menarik tentunya nanti di Uber Indonesia tergabung bersama dengan salah satu negara unggulan, Jepang, Jerman dan Perancis. Ya, kita berharap kita mampu melewati Jerman dan Perancis dan fight menghadapi Jepang. Betul. 12-12. Putri. Terlalu bernafsu, menyangkut tidak tadi, buru-buru tadi. Ya, bola tanggung sebetulnya. Memiliki smash yang cukup keras memang Putri Saika, pemain kelahiran Padang 1 September 2001. Oh, melebar. Satu pengembalian dari Putri. 2 poin beruntun kehilangan kesempatan untuk bisa leading. Karena mereka ini merupakan game yang menentukan bagi pasangan Nita dan Putri. Setelah di game pertama mereka kalah 19-21. Kali ini 14-12. Ripka kali ini yang terburu-buru dan satu kau menyangkut di net menjadi 13-14. Serve akan dilakukan oleh
Nita Violina Marwah, main kelahiran Majalengka, 25 Maret 2001 dari PB Axis. Oh, 2 kali Ripka melakukan kesalahan, angka kembali sama kali ini, pemirsa, 14-14. Tidak boleh lengah, Bung. Ini 1-2 poin ya. Kesalahan lakukan oleh Ripka tadi. Kembali Nita akan lakukan serve tanggung. Oh ya, sulit diantisipasi oleh patah Nita. tadi, Bung. Raket dari Putri ya. Tadi menyentuh ya tadi ya? Iya, betul. Langsung patah. Sekarang juga kita melihat bahwa menjadi satu hiburan tersendiri ya bagi penonton mungkin. Ketika raket putus, ada berlari mengambil, itu menarik ya. Yang pernah dilakukan juga oleh saya pada saat itu, Bung. Oh, pernah ya? Dan masih play on ya? Masih jalan. Bola di udara ya masih. Dan Ya? waktu itu ditegur wasit. Tapi kita sampaikan memang itu belum ada aturan. Oh, waktu itu belum ada aturan. Ya. Kalau saat ini diperbolehkan. Ya, memang istilahnya kalau kita katakanlah meminta break ya, mengelap, ini kan harus izin ya. Ya. Nah, ini pergantian raket pada saat permainan berjalan. 16-14 kembali mencoba untuk memperlebar jarak perolehan poin di game kedua. Cukup sabar tadi Fadia dan juga Ripka melakukan serangan. 16-14. Tenang, Ya. Lebih tenang ya. Betul. Dan mengurangi kesalahan. Karena memang secara poin sudah unggul ya, tetapi tetap berkonsentrasi, mengatur tempo permainan, Bung. Tidak boleh lengah, Bung. Ya. Seperti ini kita lihat tadi tanggung pengembalian dari Ripka, dimanfaatkan dengan baik untuk bisa mengejar ketertinggalan dari sebuah smash crash dari Nita Marwah. Kali ini Putri yang akan melakukan serve di kedudukan 15-16 di game kedua. Oh, baik sekali. Ya, tidak diduga tadi oleh Siti Fadia. Ya, berbahaya seperti tadi. Pukulan lakukan oleh Siti Fadia hanya menjadi satu bumerang, Bung. Ya, mengejar bola dan 16-16 ini cukup berimbang. Saya melihat bahwa selalu ya ketika sudah angka di atas 15 seperti di game pertama sama. Iya. Akan ketat hingga akhir. Kalau saya lihat lagi-lagi bahwa bagaimana pada saat unggul poin-poin mendekati akhir daripada permainan ini, Bung, ada sedikit kelengahan ya. Kita bisa melihat atau saya bisa melihat bahwa bagaimana pengembalian bola lakukan oleh Ripka dan juga Siti Fadia ini, Bung. Nah, ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun ya. Begitu juga tadi di game pertama Putri dan juga Saika ya melakukan hal yang sama pada saat unggul. 1-2 pukulan yang menurut saya agak sedikit lengah yang sehingga menjadikan bumerang untuk diri sendirinya, Bung. Oh, berbalik kali ini. Bagaimana satu koordinasi yang sangat baik tadi antara Nita dan juga Putri berhasil menekan Ripka dan Siti Fadia. Angka bertambah setelah tadi kita lihat Siti Fadia tidak bisa menyeberangkan shuttlecock, menyangkut di net 17-16. Agung, oh, oh, kita lihat dua kali. Iya, ini ragu-ragu. Ya, ini yang saya sampaikan bahwa ini satu kelengahan, Bung. Kurang lebih fokus dan konsentrasi. Ini apa namanya kelengahan yang memang tidak perlu dilakukan oleh siapapun ya pada saat poin unggul. Justru menjadikan atau berbahaya ya. Poin bagi lawan ya, Betul. Mas Riki. 18-16 saat ini. Bagus sekali, kita lihat drop shot yang sangat tajam tadi. Sulit dikembalikan oleh Putri Saika. Ya, ia menempatkan drop shot yang sangat tajam dan 18-17. Masih
banyak kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Ya, setelah ini tentunya kita akan menyaksikan di ganda campuran ya? Antara Preven Melati akan menghadapi Hafiz dan Gloria. Ini menarik ini. Ya, memang sama-sama pemain senior ya, ataupun pemain utama ya dari ganda campuran kita. Peringkat 4 dunia menghadapi peringkat 9 dunia. Ya, top 10 ya, world ranking ya. Betul. Menjadi sebuah simulasi yang berasa final ya. Betul. Kembali ke lapangan pertandingan kali ini. Ya, siap. Ya, diulang, Bung. Diulang. Mendapatkan teguran tapi dari wasit. Ya, tidak masalah ini sebagai pemain biasa seperti ini. Ya, justru tidak menjadikan satu gangguan ya ataupun menjadi hilang konsentrasi. Ripka 17-18. Keluar, sayang sekali pemirsa, kita lihat pengembalian yang melebar tadi terlalu keras. Ya, satu kontrol lapangan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Ripka Sugiarto. Angka kembali menjadi sama, 18-18 di game kedua. Ripka lakukan serve. Dua kali pengamatan lapangan yang sempurna kembali dari Ripka Sugiarto. Fokus di angka-angka yang sangat genting ini. Betul. Tertinggal 2 poin, kali ini berbalik unggul 1 poin. Ya. Yang kesalahan sendiri tadi, bola keluar ya 2 kali. Betul. Ripka lakukan serve kembali. Oh, jumping smash, Bung. Terlalu melebar, Mas Riki dan juga pemirsa. Kita lihat dari Siti Fadia. Ya, keluar, Bung. Ya, keluar. Angka menjadi sama kembali. 19-19. Kembali masih menarik di game kedua ini. Kita akan melihat mampukah Nita dan Putri bangkit merebut game ini untuk memaksa rubber game. Wow, tanggung. Ya, bola tanggung tadi. Ya, di smash keras, dan kita lihat kali ini adalah match point untuk pasangan Ripka Sugiarto dan juga Siti Fadia Silva. Semangat dilakukan oleh Siti Fadia, match point. Baik sekali, return serve yang sangat baik. Angka kembali sama 20-20. Ketat, Bung. Putri akan melakukan serve kali ini. Kedudukan sama 20-20. Satu drop shot yang sangat baik, netting yang sangat baik tadi dilakukan. Kembali match point untuk Ripka Sugiarto dan juga Siti Fadia, 21-20. Ya, ragu-ragu tadi, memang kalaupun dilepas bola atau shuttlecock masuk ya, betul, itu tipis sekali. Satu permainan yang sangat baik diperlihatkan oleh dua pasangan ganda putri muda ini. Ya, yang luar biasa lakukan oleh kedua pasangan ini, Bung, atau pemain-pemain pelatnas saat ini di ganda putri. Perjuangannya, semangatnya di lapangan yang sangat terlihat, Bung. Ini membuktikan bahwa bagaimana, terutama di sektor putri, ya, ganda putri. Ya. Ini yang memang yang kita harapkan sebagai petarung di lapangan. Betul. Oh, baik, keluar tadi pengembalian dari Putri atau Dita Marwah, sehingga game kedua kembali dimenangkan oleh pasangan Ripka Sugiarto Siti Fadia dengan 22-20. Setelah tadi di game pertama
mereka unggul juga dengan 21-19. Ya, kita lihat ini menjadikan skor sementara